waras, amanginang, anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, jemaat HKBP Taman Mini yang kami kasihi. Semoga kita tetap dalam kesehatan, dalam keadaan sehat. Kalau ada jemaat yang sakit, tetap semangat untuk sembuh. Yakin amanginang bahwa Tuhan memberkati proses penyembuhan yang amanginang lakukan. Dan untuk kita semua di situasi kekhawatiran menghadapi wabah virus corona, tetap kami turut menghimbau jemaat HKBP Taman Mini waspada, tetapi tidak panik. Yang paling penting untuk kita lakukan, jaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, sebagaimana anjuran pemerintah dan juga semua yang berkompeten. Dan satu hal yang juga harus kita lakukan, terus dukung pemerintah, tim kesehatan untuk memerangi virus corona dengan mengikuti himbauan pemerintah. Kita harus ikut serta memutus mata rantai penularan virus corona, yaitu dengan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Social distancing minimal 1 meter, rajin cuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer saat bepergian. Kita juga harus meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bijak mengevaluasi setiap informasi yang beredar dan yang tidak kalah penting dengan apa yang kita lakukan. Kita bungkus dengan doa, senantiasa berdoa supaya wabah virus corona segera berlalu. Doakan pemerintah dan juga seluruh tim kesehatan supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan Allah. Kita pakai momen ini bersama-sama dengan keluarga, beribadah bersama. Dan hari ini, sebagaimana jadwal pertanian yang kita lakukan di HKBP Taman Mini adalah bahwa setiap hari Kamis kita pertanian week. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kita persiapkan Alkitab kita dan hati kita semuanya. Kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada pertanyaan hari ini tertulis dalam kitab Sefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu dan kesempatan adalah dua hal yang tidak bisa diulang kembali. Itu sebabnya ketika kita memiliki waktu, kesempatan, haruslah kita pergunakan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan akan boleh kita capai, dan di kemudian hari kita tidak akan menyesal akan semua hasil yang kita terima. Firman Tuhan sebagai khotbah dalam pertanyaan ini dalam seruan Nabi Zefanya mengingatkan kita untuk memakai waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk melakukan pertobatan.
waktu dan kesempatan ini harus kita pakai untuk mencari Tuhan, mencari keadilan, mencari kerendahan hati sebelum engkau dihalau seperti sekam yang tertiup. Ketika dunia, secara khusus bangsa yang kita cintai ini, diperhadapkan dengan wabah COVID-19 atau virus corona, semua orang mengeluh. Saya mengeluh, saudara-saudara semua tanpa terkecuali, semua orang mengeluh. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua mengeluh karena kebebasan kita sudah dirampas oleh wabah ini. Kita menjadi terkurung di rumah. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita secara maksimal, atau kita tidak bisa bepergian kemana kita seharusnya dalam aktivitas kita sehari-hari. Pilihan yang lebih aman adalah stay at home supaya tidak tertular dan juga tidak menularkan. Kita melihat perekonomian terganggu. Anak-anak sekolah harus belajar dari rumah. Ujian nasional ditiadakan. Martupol diundur. Pernikahan ditunda. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terganggu oleh karena wabah ini. Sehingga kita mengeluh. Barangkali bukan hanya mengeluh, tetapi kita menangis. Firman Tuhan pada pertanyaan ini, kata pertama dalam teks firman Tuhan ini dikatakan, bersemangatlah. Semangat. Katakan kepada suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, semua orang-orang yang ada di rumahmu, bersemangatlah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Zefanya. Jangan hanya fokus kepada virus corona. Jangan hanya fokus kepada wabah ini, sehingga membuat ketakutan kita, membuat kita semakin panik. Apalagi ketika dikatakan bahwa hampir semua kecamatan, secara khusus di Jakarta ini, sudah ada orang-orang yang terinfeksi. Karena apa? Karena ketika kita hanya fokus kepada wabah virus corona ini, maka alam tok dulu, ya, dalam hati si majuju, dan tertok be, rumah tangis, alai, tambui, tapatupa, ahado, nabui peluang kita, sian wabah. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kita ketika dikatakan carilah Tuhan, maka kita harus fokus kepada Allah. Karena apa fokus kepada Allah? Hanya Allah yang mampu menolong kita. Hanya Allah yang berkekuatan. Karena Allah yang maha kuasa untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia ini dari wabah virus corona ini. Oleh karena itu, kita harus semakin beriman. Ya. Ketika dikatakan bahwa kita kecewa ketika dikatakan ibadah itu juga tidak di gereja lagi, sebenarnya kita harus positive thinking, ya, berpikir secara positif bahwa ini adalah momen yang sangat luar biasa yang harus kita pakai untuk bersama-sama beribadah dengan keluarga kita. Meskipun ada orang yang mengatakan siot atau siaw dari Maria merminggu, tentu itu tidak hal yang benar. Yang benar adalah orang yang beriman akan semakin bijak. Bijak menentukan sikap untuk kita pakai memerangi semua kekhawatiran, secara khusus wabah yang membuat kita ketakutan. Carilah Tuhan, carilah Allah, fokuslah kepada Allah. Berkumpullah, hai engkau bangsa yang acuh tak acuh.
keluarga selama ini sering sekali terganggu. Terganggu dalam arti bahwa sangat sedikit momen kita berkumpul bersama keluarga. Dalam satu minggu barangkali hanya beberapa jam kita pakai untuk bercerita bersama. Kita pakai dalam berjalan-jalan atau belanja atau belajar bercerita, tidak secara maksimal. Karena apa? Karena semua orang tua sibuk atau anak-anaknya juga sibuk dengan semua aktivitas. Maka pada pertanyaan hari ini kita ingatkan kembali, bersemangatlah, berkumpullah, hai engkau bangsa yang acuh tak acuh. Momen ini mau kita pakai untuk mempererat cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Ya, ketika kita tidak lagi diberi kebebasan untuk keluar, maka kita bekerja, kita bersama-sama, kita beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan satu hal yang sangat perlu, bahwa kita bersama-sama memohon ampun kepada Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan. Menyadari bahwa sudah banyak kesalahan. Menyadari bahwa kita sudah berdosa. Dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita komit sama dengan keluarga kita. Di kemudian hari, setelah wabah ini berlalu, kita komit dengan keluarga kita. Kita komit untuk pekerjaan kita lebih maksimal. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Zefanya menyuarakan pertobatan kepada umat Allah yang telah banyak melakukan dosa. Ketika terjadi kemerosotan moral, kemerosotan agama, kemerosotan perekonomian, ketika Allah bukan lagi yang utama dalam kehidupan mereka, mereka menyembah Baal, mereka melakukan ketidakbenaran, melakukan ketidakadilan. Nabi Zefanya bernubuat bahwa hari Tuhan akan segera datang. Penghukuman akan dilaksanakan, dan pada hari itu segala sesuatu akan berakhir. Keadilan Allah akan dinyatakan kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang telah berbuat dosa, yang tidak mau bertobat, yang menganggap bahwa tidak akan terjadi penghukuman ketika hidup di dalam dosa. Tidak akan terjadi penghukuman ketika mereka mengatakan umat Allah tidak akan dihukum. Mereka acuh tak acuh. Tetapi ternyata Nabi Zefanya bukan hanya menyuarakan penghukuman, tetapi dia juga menyampaikan kepada umat Israel dan kepada kita hari ini, kepada bangsa kita, kepada dunia ini, bahwa Allah memberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat. Pada kesempatan ini, Nabi Zefanya mengingatkan kita, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk melakukan, memperbaharui diri, untuk mengambil komitmen di kemudian hari, esok hari atau saat ini, melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebagai respon kita ketika dikatakan bahwa hari Tuhan, penghukuman itu akan terjadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merespon hari Tuhan, maka kita harus bersemangat. Merespon hari Tuhan, maka kita harus mencari Tuhan. Tentu orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menegakkan keadilan, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Bukan orang-orang yang semena-mena, bukan orang-orang yang melakukan penindasan, bukan orang-orang yang melakukan kekerasan, korupsi, bukan orang-orang yang hidupnya semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi kita tidak menganggap kekuatan kita, kepintaran kita, semua yang kita miliki
bukanlah segala-galanya, tetapi Allah menjadi segala-galanya yang kita miliki. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yakinlah wabah ini akan segera berlalu. Kasih Allah, cinta kasih Allah dinyatakan kepada kita semua. Oleh karena itu, hiduplah dalam komitmen untuk senantiasa mencari Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan yang telah kami terima melalui pertanyaan hari ini. Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan perubahan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah kami melalui aktivitas kami, melalui apapun yang kami miliki, kami boleh menjadi sumber berkat kepada semua orang-orang di sekitar kami. Secara khusus berkati seluruh jemaatnya, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, dan semua orang tua. Biarlah Tuhan yang menguatkan, yang memberikan semangat, dan tetap teguh meskipun banyak tantangan, secara khusus wabah corona yang membuat kami terkadang khawatir untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa kasih Allah akan menyertai kami. Secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ke dalam keadaan sakit, berduka cita, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Bapa di sorga, kami serahkan setiap pergumulan kami hanya ke dalam tangan penasihat Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.